Sejarah Islam di Banyumas. Yang pertama ada pendahuluan. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Secara teologis, agama bersifat samawi, merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Kemudian yang kedua ada dimensi historis, yaitu berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Artinya, bentuk dan formula agama di satu tempat dengan tempat yang lain atau di satu masyarakat dalam masyarakat yang lain berbeda walaupun itu masih dalam satu agama. Karena hal ini karena di sini agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu daerah pesisir pantai, dan daerah pedalaman. Untuk daerah pedalaman sendiri yang bercorak Jawa ini berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Karasidenan Banyumas, Kedung, Madiun, dan Malang. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau yang disingkat dengan JTBS meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarahnya tidak bisa lepas dari eksistensi Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan di Jawa secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruksi kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Misalnya dari sisi bahasa, masyarakat JTBS memiliki dialek khusus yang berbeda dengan wilayah di luar kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang terkenal itu dikenal dengan dialek Ngapak yang menjadi ciri khas dalam konstelasi kebudayaan Jawa di Banyumas. Secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Kemudian Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk JTBS ini. Berdirinya Banyumas bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya ini menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali pada tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya, yaitu agama rakyat mengikuti agama rajanya. Kemudian pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Berbeda dengan Demak, Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam Mataram awal adalah Islam kejawen. Kemudian langsung ke materi, yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Yang pertama ada kehidupan sosial politik.
Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Terbentuknya Banyumas pada alur Majapahit bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasabat I, yaitu pada abad 15, sementara pada jalur kerajaan Pajajaran sendiri dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai 15. Pada saat itu, setelah dua kerajaan besar ini, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasabat II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 dan sampai 19. Dalam babat Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuan atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, yaitu pada tahun 1429 sampai 1522. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V, yaitu tahun 1468 sampai 1478. Sementara dalam babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman kerajaan Pakuan Parahiang atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya. Nah, untuk Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata ini mempunyai 4 putra, yaitu Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Blabur, Raden Harya Banyak Nampar, dan Dewi Rena Pamekasan. Dari keempat putranya ini, sosok Raden Harya Banyak Catra atau yang dikenal di Banyumas ini adalah Lutung Kasarung atau Kamandaka, menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, Adipati Banyak Kesumba, meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba Pasir Luhur ini masih dipimpin oleh keturunan Banyak Catra. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik. Nah, untuk struktur sosial masyarakat Banyumas yang menampilkan karakter yang unik diantaranya yaitu 1. Cowak, yang artinya berbicara dengan suara. Kemudian bloak, yaitu berbicara dengan berlagak serius, apa adanya dan humoris. Yang ketiga ada dablongan atau dablong, yaitu seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat ada ajiban, bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Yang kelima dobos, berebut bicara saat mengeluarkan ide. Keenam banyol, bergurau. Ketujuh dopak, yang dikenal dengan omong-omong mengeluarkan unek-unek. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal ada gium, adoh ratu cedak watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi bahkan terisolasi dari pusat pemerintahan ratu, tetapi mereka sangat dimaknakan oleh alam watunya yang subur. Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup di Banyumas ini.
Adapun karakter dari Bawar yang menjiwai perilaku sosial masyarakat dari Banyumas antara lain sabar dan menerima. Artinya sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berjiwa kesatria seperti jujur, berkepribadian baik, toleran, dan ketiga ada cancudan, artinya atau contohnya itu rajin dan cekatan. Cekatan itu cepat gitu. Kemudian keempat ada cablaka, itu lugas dan terbuka, tedeng aling-aling. Kemudian materi yang kedua ada kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi, yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertaniannya di lahan basah. Belum tersedianya sarana penghubungan yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas mengambil distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Kemudian Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Contoh gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik abad ke-18 yaitu Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Dalam sejarah gerakan Islam Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berketuhanan. Oleh karenanya di dalam sistem budaya kelompok sosial Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul bid'ah dan kufarat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, bedun, dan lain-lain. Semangat purifikasi tidak hanya berbentuk pergulatan ide dan gagasan, tetapi telah berwujud gerakan. Pada awal tahun 1980-an mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia hingga munculnya beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang melatar belakangi ini yaitu mudahnya spirit pembaharuan Wahabi diterima oleh beberapa ulama di Indonesia, diantaranya adalah karena medan dakwah Nusantara yang berhadapan langsung dengan ajaran animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Ada berkembangnya majelis tafsir Al-Quran di Banyumas. MTA didirikan oleh Abdullah Tafail Saputra di Solo pada tanggal 19 September 1972 yang kini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina. Dengan berjalannya waktu demi waktu, jamaahnya yang dulunya masih sedikit semakin kesini semakin banyak, mulai dari Solo Raya dan sekarang sudah merambah ke Blora, Cepu, Purwodadi, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, Ngawi, dan lain-lain. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan ngaji Al-Quran Sakmanane. Berkembangnya MTA di Jawa Tengah menyebar hingga ke daerah selatan dan barat Jawa Tengah, yaitu di daerah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Munculnya MTA di Purwokerto berawal dari sekitar tahun 2000. Pada saat itu, beberapa mahasiswa
unsur yang berasal dari daerah Surakarta yang tentunya sudah bergabung dengan MTA di daerah masing-masing mengadakan belajar kelompok di sebuah kos-kosan dengan mempelajari brosur-brosur yang diterbitkan oleh MTA Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan istiqomah. Yang kedua, Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Yang pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Yang kedua, Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan sosial dan dakwah dalam gerakannya. Yang ketiga, Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Al-Irsyad Al-Islamiyah di Purwokerto sendiri telah dikenal aktivitasnya sejak tahun 1932, terhitung sejak berdirinya sekolah Al-Irsyad yang pertama di Purwokerto. Saat ini, Yayasan Al-Irsyad di Al-Islamiyah Purwokerto mengelola 7 sekolah, yaitu KBIA Al-Irsyad, TK Al-Irsyad, SD Al-Irsyad 01, SD Al-Irsyad 02, SMP Al-Irsyad, SMA Islam Teladan Al-Irsyad, dan SMP sampai SMA Boarding School. Sedangkan di Cilacap, Al-Irsyad didirikan secara resmi pada tahun 1973 yang bersifat otonom di Cilacap. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Kemudian materi Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang kedua itu tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid Az-Yumardi Azra memandang bahwa Islam di Indonesia adalah Islam with a smiling face yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah-masalah dengan modernitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan lain di dunia modern. Muhammad Ali memaknai Islam moderat sebagai those who do not share the hardline vision and action. Dia menyatakan bahwa Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal atau tawasud di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan. Mereka toleran terhadap perbedaan pendapat, menghindari kekerasan, dan memprioritaskan pemikiran dan dialog sebagai strateginya. Yang pertama, di sini ada perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu jamaah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Berakidah Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian warga Banyumas dan sekitarnya mayoritas beragama Islam dan merupakan Nahdliyin. NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktik berpolitik. Dilihat dari lembaga pendidikan, NU di wilayah Banyumas dan sekitarnya memiliki cukup banyak lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif, mulai dari RA, MI, MTS, MA, hingga perguruan tinggi. Contohnya yang ada di Kebumen, ada perguruan tinggi IAINU Kebumen dan UMNU Kebumen. Kemudian di Banyumas sendiri ada UNU Purwokerto, dan di Cilacap ada UNUGA. Kemudian yang kedua ada perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Secara umum, masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitul Salam, yaitu di sebelah barat alun-alun pada tahun 1920. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Pada tahun 1953, Purwokerto pernah menjadi tempat dilaksanakannya Muktamar Muhammadiyah ke-32.
Amal usaha Muhammadiyah Purwokerto di Banyumas terdiri dari beragam jenis, mulai dari SD atau MI, sekolah menengah pertama atau MTS, dan sekolah menengah atas atau MA. Kemudian ada rumah sakit, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi. Selain itu, pimpinan Muhammadiyah tersendiri di Banyumas memiliki beberapa panti asuhan. Salah satunya yaitu yang amal usaha serta panti asuhan yang tersebar di berbagai kecamatan di Purwokerto dan Banyumas. Kemudian ada tren Islam liberal. Pemikiran Islam liberal di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Barat yang mendorong liberalisasi Islam, seperti buku-buku karya Charles Kurzman dan Leonard Binder yang menyoroti keterkaitan Islam dengan liberalisme. Kelompok pemikir seperti Nasir Hamid Abu Zaid, Muhammad Arqaun, Abdurrahman Wahid, Ulil Absar Abdallah, dan lainnya mewakili gerakan Islam liberal dengan gagasan memeriksa kembali ajaran agama, menafsirkan ulang Al-Quran, serta menilai kembali hukum-hukum fikih. Kemudian Islamisasi periode akhir. Islamisasi di Jawa tidak berjalan secara linear dari abad ke-14 hingga awal abad ke-19. Terjadi sintesa mistik antara spiritualisme Jawa dan Islam. Namun pada periode 1830 sampai 1930 ditandai oleh meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Kemudian pada abad ke-19, intensifikasi keislaman terjadi melalui pertumbuhan jamaah haji dari kalangan kelas menengah muslim. Jumlah pesantren meningkat signifikan. Proses santrinisasi juga dipengaruhi oleh penguatan reorientasi syariah tarekat seperti Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah.